Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Neraka menjadi tempat siksaan bagi umat manusia yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sama di dunia, kita diberi kesempatan untuk melakukan ibadah dan amalan baik. Kita juga diperintahkan untuk menjauhi perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Namun godaan dan rayuan setan menjadikan banyak umat yang tersesat ke dalam jalan yang salah dan terjebak dalam perbuatan dosa. Sesungguhnya siksaan neraka sangatlah pedih. Panasnya api di sana tidak akan bisa dibandingkan dengan panas apapun di bumi ini. Manusia yang banyak berbuat dosa akan kekal disiksa di sana dan tidak akan ada ampun bagi mereka. Lalu sahabat beriman, perbuatan apa saja yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka? Dan apakah hal-hal sepele membawa kita pada siksa neraka pula, ataukah hal keji lainnya? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut hati-hati ancaman siksa neraka yang kamu dapat jika di dunia melakukan ini, versi dari Magenta Islam. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim sudah menjadi hal yang wajib untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih banyak yang tersesat ke dalam perbuatan dosa yang sangat berat, yaitu menyekutukan Allah atau syirik. Mereka menyembah selain Allah atau mempercayai adanya makhluk lain yang mempunyai kebesaran lebih darinya. Hal ini sahabat beriman sangatlah dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dari ayat tadi kita mengetahui bahwa dosa syirik tidak akan bisa dihapus dari diri kita ini. Selain itu, perbuatan dosa ini merupakan perbuatan dosa besar yang mampu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sudah menjadi hal yang pasti jika orang yang menyekutukan Allah akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan di sana. Hal ini tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Ayat tadi pun sudah sangat tegas menyebutkan bahwa Allah tidak akan membukakan pintu surga untuk hambanya yang melakukan perbuatan syirik. Mereka akan disiksa di panasnya api neraka. Tidak akan ada yang bisa menolongnya untuk keluar dari sana. Mereka akan terus ditimpa dengan siksaan yang luar biasa dan hal tersebut akan dilakukan secara terus-menerus tanpa ampun sekalipun. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berzina. Banyak pemuda zaman sekarang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan lawan jenisnya, bahkan sampai berdekatan. Hal ini sahabat beriman sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan zina. Berzina sendiri adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Hal ini tertulis dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32.
Dari ayat tadi sudah sangatlah jelas kita sudah dilarang mendekati perbuatan tersebut karena berzina merupakan perbuatan yang banyak merugikan. Tidak ada keuntungan yang akan didapatkan jika kita melakukan hal itu. Semua itu sahabat beriman hanya bujuk rayu setan kepada umat manusia agar terjerumus ke dalam api neraka. Neraka pun menjadi tempat untuk para manusia yang melakukan zina selama hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, para siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Sungguh pedih siksaan di akhirat dan dunia untuk orang yang berzina. Masih maukah kalian melakukan perbuatan zina, sahabat beriman? Wanita yang tidak menutup aurat. Dalam ajaran Islam sahabat beriman, seorang wanita diperintahkan untuk menutup aurat mereka. Hal tersebut diperintahkan karena setiap bagian tubuh wanita dapat membangkitkan nafsu dan syahwat lawan jenisnya. Selain itu, dengan menutup aurat juga bisa melindungi kehormatan seorang wanita dan menghindari dari perlakuan yang tidak diinginkannya. Perintah menutup aurat juga tertulis dalam Al-Quran. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Maka dari ayat tadi sudah sangat jelas larangan untuk wanita membuka auratnya. Karena dengan membuka aurat maka dapat memancing perbuatan yang mendekati zina. Neraka menjadi tempat bagi para wanita yang membuka aurat mereka. Hal ini sahabat beriman menjadi kerugian untuk mereka karena setan berhasil membujuk rayu agar masuk ke dalam api neraka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Janganlah kita menjadi salah satu manusia yang masuk ke dalam jalan yang sesat dan terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Sungguh merugi bukan sahabat beriman? Bergunjing. Lisan kita merupakan ciptaan Allah yang bisa menuntun kita ke dalam surga jika kita menggunakannya dalam kebaikan. Namun dengan lisan juga kita bisa terjerumus ke dalam neraka, bahkan sampai disiksa secara abadi di sana.
Bergunjing atau gibah merupakan perbuatan yang terkadang sering dilakukan tanpa sadar oleh setiap orang. Namun perbuatan ini sangat dilarang oleh ajaran Islam. Hal ini sahabat beriman tertulis dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Oleh karena itu, mari jaga lisan kita, janganlah digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, bahkan sampai menjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena neraka dan siksaan Allah sangatlah pedihnya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah menjaga diri kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.